Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif supaya jadi dilegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Ya, jadi menurut beliau adalah dalang rusuh dari kejadian demo kemarin itu adalah aparat itu sendiri, yaitu TNI. Katanya rusuh sengaja diprovokasi aparat waktu demo biar jadi darurat militer. Jadi dia berpikir bahwa darurat militer itu adalah rencana aparat. Kenapa? Karena pemerintah atau rezim Prabowo emang bertujuan untuk darurat militer gitu. Jadi ini rencana dari pemerintah menunggangi demo untuk bisa darurat militer karena itu tujuannya mereka gitu. Coba Bang Ferry Irwandi, ya. Pengalihan isu pesanan kaitannya dengan mafia besar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Ferry lagi ya, yakni si Ferry Irwandi ya. Intinya ini adalah lanjutan kabar mengenai si Ferry Irwandi ya. Hingga kini masih banyak sekali followernya ya, yang jumlahnya jutaan itu. Nggak tahu itu manusia semua apa campur setan gitu. Intinya sampai saat ini tidak sedikit yang bertanya-tanya gitu loh. Salahnya si junjungannya itu apa sih gitu loh. Kok sampai mau dilaporkan oleh TNI ke Polda Metro Jaya gitu. Dari sini kita bisa paham ya, bahwa mereka sebetulnya kecerdasannya di bawah rata-rata. Makanya mudah diprovokasi, mudah dicuci otak, mudah diinduksi oleh junjungannya yang nggak pernah mandi itu. Ya masa sih nggak ngerti kan, nggak ngerti apa yang dibacotkan, apa yang dilakukan oleh junjungannya selama ini, ya kan? Intinya, junjungan kalian itu menggiring opini bahwa sebetulnya dalang dibalik kerusuhan ini adalah TNI. Kurang lebih seperti itulah yang saya tangkap begitu ya. Katanya juga rencananya itu skenarionya akan terjadi kerusuhan besar, chaos, kemudian darurat militer. Ini macam gimana gitu kan? Kok nggak masuk akal agar terjadi darurat militer, ya kan? Nah sementara Prabowo ini juga dari militer, ini gimana ceritanya gitu? Tapi ya sesuatu yang tidak masuk akal, yang paradoks seperti ini di mata atau di telinga orang-orang koplak itu dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal gitu ya. Intinya bikin aja lah ya. Kalau masih nggak percaya, ayo kita simak bareng-bareng aja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini bukan konspirasi, ini fakta-fakta yang teman-teman harus tahu terkait isu darurat militer kemarin. Teman-teman, this is dari Gen Z Opinion. Jadi kita punya sesi baru namanya fact check saat ini. Jadi kita akan menampilkan data-data dari berbagai sudut pandang yang mana ini akan membantu teman-teman untuk memahami situasi lebih terstruktur lagi. Jadi teman-teman tahu secara komprehensif apa yang terjadi dan klaim-klaim apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah jadi mungkin kita mulai dari narasinya grupnya Bung Ferry Irwandi ya terkait isu darurat militer ini. Nah jadi narasi yang dikumandangkan ya oleh kubunya Bung Ferry Irwandi dari tanggal 29 sampai 31 Agustus itu, ini saya himpun dari story-storynya ya, dari screenshotan story, dari post-postan Instagram, TikTok dan lain-lain, nanti saya share di sini. Ya jadi menurut beliau adalah dalang rusuh dari kejadian demo kemarin itu adalah aparat itu sendiri, yaitu TNI. Katanya rusuh sengaja diprovokasi aparat waktu demo biar jadi darurat militer. Jadi dia berpikir bahwa darurat militer itu adalah rencana aparat. Kenapa? Karena pemerintah atau rezim Prabowo emang bertujuan untuk darurat militer gitu. Jadi ini rencana dari pemerintah menunggangi demo untuk bisa darurat militer karena itu tujuannya mereka gitu. Nah tapi berhasil digagalkan oleh mereka, maksudnya oleh Ferry Irwandi dan kawan-kawan. Karena mereka taktis waktu itu, dia bilang katanya udah tahu ada rencana darurat militer, mereka jadi nggak datang dan lain-lain itu. Itu kayak klaimnya gitu waktu itu ya, tanggal 29 sampai 31 Agustus. Nah sekarang kita bandingkan dengan data dan fakta yang ada saat ini.
Nah, kalau ini data dan fakta yang kita dapetin dari informasi tanggal 5 sampai 7 September, berarti seminggu setelah kejadian demo kemarin ya. Jadi, waktu tanggal 5 itu ada klarifikasi Kapus Pen TNI yang bilang bahwa nggak ada keterlibatan institusi TNI sebagai perusuh di demo kemarin. Terus juga kemarin atau hari ini Tempo di Bocor Halus ya, saya nonton Bocor Halus, berhasil menguak beberapa provokator yang terafiliasi TNI. Itu sekitar kayak mungkin 5 orang disebut di video Bocor Halus, dan kasus salah tangkap anggota BAI sudah diklarifikasi. Jadi 2 poin ini nih itu sebenarnya sudah sudah membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan instansi TNI dalam kasus kerusuhan kemarin sebagai dalang perusuh. Mungkin ada orang-orang yang terafiliasi oleh TNI yang ikut perusuh itu, tapi itu tidak diperintah mungkin secara instansi ya. Nah, terus di Tempo itu juga disebutkan bahwa Prabowo nggak terlibat, bahkan nggak dikasih tahu di awal terkait adanya kerusuhan ini. Jadi yang bilang rezim ini yang merencanakan itu gimana tuh menurut teman-teman? Nah, terus Menteri Pertahanan mengusulkan darurat militer karena situasi waktu itu nggak bisa dikendalikan polisi. Nah, waktu dia diusulkan itu, usulannya ditolak Prabowo dan DPR. Ini fakta yang disampaikan waktu Kapus Pen klarifikasi, nanti ada di sini videonya, dan Bocor Halus Tempo yang ada di sini juga. Nah, jadi teman-teman lihat nih. Nah, dari 2 fakta itu yang aku agak unik gitu ya, Bung Ferry tuh berterima kasih gitu sama Bocor Halus Politik dan Tempo ngeluarin berita ini yang bilang bahwa mungkin prediksinya dia benar gitu, bahwa akan ada darurat militer kemarin. Jadi dia menjustifikasi bahwa ceritanya dia tentang adanya darurat militer tuh benar dengan menggunakan berita Tempo ini. Nah, itu teman-teman bisa nggak lihat perbedaannya? Teman-teman bisa lihat perbedaannya nggak? Perbedaan antara cerita yang dinarasikan waktu demo dan fakta-fakta yang terkuak hari ini. Apakah itu bisa digunakan sebagai justifikasi bahwa benar gitu prediksinya, atau itu cuma ngeklaim, overklaim gitu, atau itu halusinasi atau apa segala macam? Nah, teman-teman simpulkan sendiri ya. Jadi ini cuma fakta cek, kita cuma memberikan fakta, teman-teman analisis sendiri dengan fakta-fakta ini, atau teman-teman cari fakta tambahan. Jadi jangan mau teman-teman digiring opini gitu. Jangan mau teman-teman melihat bahwa konteksnya hilang gitu. Teman-teman jangan cuma gara-gara ada isu darurat militer, cuma ada tulisan kayak gini, Syafri Samsudin mengusulkan pemerintah menetapkan status darurat militer, tapi teman-teman hilang konteks gitu. Dan teman-teman nggak tahu cerita yang sebenarnya. Jadi teman-teman harus tahu cerita yang selengkap-lengkapnya untuk bisa tahu konteks. Sehingga teman-teman tidak bisa digiring opininya untuk bisa memuja seseorang atau membenci seseorang yang tidak proporsional. Maybe itu aja ya semuanya. Jadi teman-teman semangat untuk bisa lebih kritis lagi. Kita rubah kebiasaan society kita yang kebanyakan post-truth menjadi truth-based. Jadi kita pastikan kita nggak akan menyesal lagi di masa depan, karena pilihan-pilihan dan sikap kita yang kita ambil hari ini itu berdasarkan fakta, data, dan logika yang kuat. Thank you. Sudah paham ya para anak-anak wabah yang saat ini sebagian besar merupakan ya follower atau pengikut dari si influencer yang takut air. Saya ngakak juga sama dengan komentar netizen ya di channel ini ya kan, katanya itu influencer yang takut air banget. Maksudnya gimana, nggak pernah mandi gitu? Ya. Jadi kalau kita mengidolakan, mengikuti, menjunjung tinggi seseorang, itu kita jangan sampai terinduksi, jangan sampai kita termanipulasi gitu ya secara psikologi. Kita harus bisa membedakan mana orang yang benar-benar cerdas, mana orang-orang yang hanya mengaku cerdas dengan memanfaatkan ya psikologi para pendengarnya, audiensnya ya. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai para pengikutnya si influencer yang takut air ini masih bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan si junjungannya ini akan dilaporkan. Belum dilaporkan loh ya. TNI itu baru berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ya. Jadi sudah jelas-jelas menurut saya itu adalah sebuah penggiringan opini dan itu masuk kategori pencemaran nama baik menurut saya. Itu pihak TNI masih perlu berkonsultasi ke Polda Metro Jaya karena itu bukan bidangnya. Dan mereka tetap menggunakan kata diduga. Kurang bagaimana ya kan? Ada lanjut. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi dilegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Ya, make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu
ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer yang pasti satu mereka selalu private akun, kedua beberapa nol kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Nah, barusan adalah ya kan, salah satu potongan video ya yang oleh netizen di bagian depan tadi dibahas, diulas ya. Jadi semacam ada penggiringan opini bahwa skenarionya nanti akan ada darurat militer, dan darurat militer ini skenarionya itu harus terjadi chaos yang sangat besar sehingga militer itu turun ke lapangan dan terjadi darurat militer. Nah, karena tahu ya kan, gayanya ya kan, karena tahu skenario itu, si junjungan yang takut air ini, ini menginstruksikan para pengikutnya untuk tidak hadir di lapangan, untuk tidak demo. Perasaan saya demonya tetap besar aja ya kan, dan sebagian besar menurut saya itu mereka demo bukan karena followernya si influencer yang jarang mandi ini kan, bukan kan. Mereka kebanyakan adalah ya sebagian kecil loh malah mahasiswa itu ya kan. Sebagian besar itu justru buruh ya kan, pekerja, masyarakat, rakyat dan lain sebagainya ya kan, ojol kan begitu. Tapi ini adalah dugaan teman-temannya. Bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan dugaan saya ya nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. 1 menit paham hukum, baru saja ada berita guys bahwa polisi sebut TNI tidak bisa laporkan Ferry Irwandi soal dugaan pencemaran nama baik. Nah, gue mau bahas secara hukum kenapa nggak bisa sih guys. Kalian simak supaya kalian paham dan kalian tidak kena pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik itu ada di pasal 27A Undang-Undang ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, terkait dengan pasal ini pada tahun 2024 itu ada putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa terkait pasal 27A tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa orang lain tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Nah, kalian pasti masih bingung dan belum paham. Intinya guys, pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu tidak bisa dikenakan kepada kalian kalau pernyataan atau kritik kalian itu hanya menyebutkan lembaga pemerintahnya saja, misalnya Kementerian A, B, C, atau institusi lainnya. Tapi kalau kalian menyebutkan orang yang secara spesifik, ya bisa saja kalian kena pasal pencemaran nama baik kalau pernyataan kalian itu berupa fitnah guys. Nah, sampai sini kalian paham ya. Jadi Ferry Irwandi itu tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik karena kritiknya itu ditujukan kepada lembaga guys, bukan individu secara spesifik. Nah, gimana guys? Coba komen dan jangan lupa follow gue untuk konten hukum seru lainnya, oke? Ya. Saya sebetulnya sangat kecewa dengan pernyataan dari Mabes Polri ya, tetapi ya Mabes Polri apa Polda Metro Jaya, pokoknya pihak kepolisian gitu ya, yang menyatakan bahwa TNI tidak bisa ya melaporkan si influencer yang takut air itu terkait dugaan pasal pencemaran nama baik. Karena tadi sudah kita lihat bareng-bareng bahwa pencemaran nama baik itu tidak berlaku ketika ya yang disebut itu nama instansi, institusi, ya lembaga ya. Tidak spesifik menyebutkan nama gitu. Nah, itu tidak masuk kategori pencemaran nama baik gitu. Ya gimana lagi? Ya undang-undangnya bunyinya gitu, walaupun kita sama-sama tahu lah bahwa yang dilakukan oleh si influencer yang takut air itu sudah sangat keterlaluan, memojokkan institusi TNI gitu ya. Dengan narasi-narasi yang seolah-olah dia orang penting banget gitu loh, keren banget bahwa yang menggagalkan darurat militer itu adalah dirinya. Ini menurut saya bukan overclaim saja ya, tetapi ini sudah bagian dari penyebaran hoax. Lanjut. Coba Bang Ferry Irwandi. Kita coba ya. Pengalihan isu pesanan
kaitannya dengan mafia besar. Ada gambar arit kayak simbol gitu. Sangat dibenci oleh para mafia. Termasuk yang ingin menggulingkan Pak Presiden. Penjara hampir Waduh, ngeri ya kan. Menurut teman-teman bagaimana ya kan? Ini di luar apa namanya itu, percaya tidak percaya ya. Kalau saya sih sebetulnya ya tidak percayalah hal-hal seperti itu. Tapi karena ini muncul di media sosial, karena basic kami ya kan, itu karakter kami itu menyajikan apa yang sedang viral ya kan, ya nggak masalah kami sajikan gitu loh. Dan menurut netizen barusan berdasarkan apa namanya, penerawangan mata batinnya ya, jadi apa namanya, indra ke-9 itu katanya si Ferry itu adalah menerima pesanan loh, mafia besar, macam-macam lah. Ini bukan saya yang menuduh ya, tapi ini adalah pernyataan netizen barusan berdasarkan penglihatan mata batin ya. Bagi teman-teman yang tidak sependapat ya nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Ya karena memang kami sajikan untuk kita diskusikan, bukan untuk kami klaim ya kan. Bukan kami hadirkan untuk menjustifikasi, tidak ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.